Halo Bedikers. Mengulas tentang para sultan-sultan muda dalam industri kreatif memang selalu menarik. Kali ini, kita akan coba bongkar kehidupan seorang konten kreator sekaligus sultan muda asal Bandung yang memiliki pertalian darah dengan Raffi Ahmad. Siapa dia? Let's check it out. Dijuluki sebagai sultan muda karena usaha industri kreatifnya, harta dan gaya hidupnya sebagai kolektor hewan buas. Nama Alsyad Ahmad melejit di jagat media sosial tanah air. Kendati cenderung mendapat kritik dan dihampiri kontroversi, sepupu Raffi Ahmad ini nyatanya sangat menarik untuk dibahas. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita intip dan bongkar si sultan muda Bandung yang satu ini. Alsyad Kausar Ahmad yang lebih dikenal dengan nama Alsyad Ahmad merupakan pria kelahiran Bandung 25 Juni 1995. Dia merupakan seorang konten kreator, pengusaha, dan pembalap berdarah Pakistan Indonesia. Kekasih Tiara Andini ini merupakan anak bungsu seorang konglomerat Bandung bernama Mansur Ahmad yang tak lain adalah kakak dari Raffi Ahmad. Alsyad pada 2005 lalu mengenyam pendidikan di SMA Negeri 2 Bandung. Ia juga memiliki latar belakang pendidikan S1 di bidang akuntansi dari Universitas Pajajaran dan lulus pada 14 Agustus 2018. Nah, Bedikers, setelah menyelesaikan studinya, anak konglomerat ini kemudian memulai kisah suksesnya. Berawal dari kegemarannya merawat hewan-hewan eksotis, kasuari, rusa tolol, hingga hewan-hewan liar dan buas seperti serigala abu-abu dan harimau. Alsyad kemudian menggarap sejumlah channel YouTube tentang interaksinya dengan para hewan tersebut. Uniknya, hal ini menjadi menarik karena para hewan itu justru berada dalam kawasan rumah pribadinya. Channel mantan pembalap Superbike Nasional ini perlahan tapi pasti mendapat banyak subscriber. Saat ini tercatat dia sudah mengumpulkan kurang lebih 5,5 juta subscriber dari YouTube. Sementara dari Instagram, sudah diikuti lebih dari 3,4 juta pengikut. Memiliki nama belakang yang sama dengan Raffi Ahmad, YouTuber dan influencer satu ini nyatanya bukan dari keluarga biasa. Ayahnya, Mansur Ahmad, dari banyak sumber disebutkan merupakan mantan pegawai pajak yang belakangan banting setir masuk ke dunia hiburan tanah air dengan membangun sebuah production house, 3 Darah Group, dan menggarap sejumlah film. Dari sinilah Alsyad kemudian banyak belajar bisnis entertainment dan mulai membangun bisnisnya sendiri. Setidaknya berdasarkan penelusuran dari sejumlah harta benda yang terekspos, Alsyad Ahmad tercatat memiliki 1 unit rumah siap diwariskan ayahnya yang super luas dengan nilai taksiran 300 miliar rupiah. Tak hanya itu, sebagai seorang YouTuber dengan jangka subscriber mencapai 5,5 juta, gaji Alsyad dari YouTube plus endorsement-nya bisa mencapai angka fantastis, berkisar 260 juta hingga 4,1 miliar per bulan. Wajar ya jadi sultan? Tak hanya itu, pujaan hati penyanyi cantik Tiara Andini ini juga sukses memanfaatkan penghasilannya yang besar dan memperlebar bisnisnya pada bidang kuliner. Kendati merupakan hasil joint bisnis dengan Jeremy Pauline, namun bisnis kuliner yang fokus pada makanan Jepang mie ramen tersebut kini sudah punya banyak outlet di mana-mana, khususnya di daerah Jakarta, Bandung, dan Bekasi. Nah, sampai di sini kebayang nggak? Baru berumur 27 tahun sudah setajir itu. Gak sampai di situ, Alsyad juga punya sejumlah kendaraan mewah. Selain memiliki sebuah Land Cruiser klasik, dia juga memiliki 2 mobil mewah terbaru, yakni Bianfi 320 eSport dan Toyota Alphard berwarna putih, yang acap kali digunakannya bersama sang kekasih Tiara Andini. Dalam Bedikers, jika 3 mobil itu digabungkan, harganya tak main-main loh. Bisa berkisar 4 miliar rupiah. Tak hanya itu, sebagai pembalap, dia juga memiliki koleksi motorsport. Yang terbaru miliknya adalah motor bertenaga super yakni Ducati V4S yang harganya mencapai 1,2 miliar rupiah. Bukan public figure namanya kalau nggak dapat gosip, kritik, atau bahkan cibiran dari netizen yang maha benar. Sebagai konten kreator yang spesifik pada interaksi dengan hewan buas yakni 3 harimau bernama Ahsan, Jinora, dan Selen. Alsyad sempat mendapat banyak kritikan karena dianggap menjadi kolektor hewan dan mengeksploitasinya dengan menjadikannya konten YouTube. Hanya saja hal itu ditampiknya dan mengaku jika semua peliharaannya mendapat izin dari negara, terutama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terlebih kata dia, para hewan tersebut tak dipelihara sembarangan loh. Sebab Alsyad ini memang sudah membangun penangkaran di area rumahnya dan diberi nama Taman Satwa Eksotik. Kendati begitu, saat semua orang mulai memaklumi hobi si Alsyad ini,
Pada April 2022 lalu, si doi malah bikin story Instagram soal kematian 3 harimau Sumatera di salah satu perkebunan sawit di Aceh Timur. Sontak saja ya kan jadi viral dan kontroversi? Dalam story itu, dia menuliskan sebuah statement yang kontroversial, hingga kemudian memicu banyak komentar bahkan cibiran. Alam emang tempat terbaik untuk rumah satwa-satwa seperti ini. Tapi sekarang, hutan kita lagi gak baik-baik aja guys. Yang kemudian ditimpalinya dengan sebuah pernyataan di bagian bawah story-nya dengan mengatakan masih mau bilang Elshad Jinora Selen lepasin aja kalamnya, tulis Alshad Ahmad melanjutkan. Komentar Alshad itu menuai kontroversi. Alshad dinilai banyak netizen membuat orang berpikir bahwa memelihara satwa liar di rumah lebih baik dibanding dilepaskan ke habitatnya. Bahkan, konten YouTube Alshad juga dinilai tidak mengedepankan edukasi konservasi dan cenderung mengeksploitasi hewan-hewan tersebut. Tak sampai di situ saja, netizen juga melayangkan cibiran sebab apa yang dilakukan Alshad tak lebih dari kolektor hewan. Dengan hewan-hewan yang di videonya, YouTube-nya menjadi menarik dan dilirik banyak penonton. Dalam Pedikir, setelah semua tentang si Alshad ini sudah dibongkarin, kali ini gak boleh kita lewatkan adalah tentang kisah asmaranya dengan penyanyi cantik Tiara Andini. Benih-benih cinta Tiara Andini dan Alshad Ahmad cukup dramatis. Dilansir dari salah satu pemberitaan, benih cinta Alshad mulai tumbuh saat si Sultan menonton acara musik yang diisi oleh Tiara. Setelah itu, Alshad yang dimakan gejolak malah datang nonton penampilan Tiara lagi untuk kali kedua. Kendati gejolak itu sudah minta diungkapin, nyatanya Alshad kata berita nih ya tak berani minta nomor kontak sang pujaan hati. Ahai, keduanya baru terhubung usai Alshad sukses dengan idenya, mungkin lebih cepat modusnya yang kala itu mengajak doi collab bareng di YouTube. Penyanyi sekelas Tiara diajak collab channel binatang buas, ya kali terobosan jatuh-jatuhnya modus ya kan? Ibarat gayung bersambut, Tiara yang dapat DM dari sang Sultan tak menyanyiakan kesempatan. Dia nyatanya ikut aja gitu dengan proyek collab ajakan Sultan. Ya kali ditolak doi. Usut punya usut, Tiara memang sudah jatuh cinta juga loh sama si Pakistan Indo ini. Namun kata Tiara, dirinya kala itu masih menyembunyikan perasaannya pada Alshad. Nyatanya Alshad tak salah, dia mengatakan jika Tiara lah yang sejauh ini menjadi teman ceweknya yang mudah dekat dengan orang tuanya. Pertama kali aku punya temen cewek bisa ngobrol banyak sama bapak ibu. Yang dulu-dulu nggak kayak gitu, cuman sampai salam doang jelasnya. Saat ditanya rencana pernikahan oleh Raffi Ahmad, Tiara dan Alshad kompak menjawab tak dalam waktu dekat. Keduanya masih ingin fokus pada karir dan menabung untuk masa depan. Ntar dulu kuliah dulu, kerja dulu, nabung dulu, ujar juara 2 Indonesian Idol 2020. Alshad pun mengamini perkataan sang pujaan hati. Nabung dulu, aku juga. Ungkap pria kelahiran Bandung 25 Juni 2022.